kelas 9B. Dalam 3 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menggambar fungsi kuadrat. Grafiknya berbentuk parabola. Nah, sadar atau tidak sadar, kamu sebenarnya barangkali sudah mengenali sifat-sifat dari fungsi kuadrat atau parabola. Minimal, kamu sudah tahu bahwa parabola akan terbuka ke atas jika koefisien X kuadrat atau A-nya positif. Nah, nilai yang diperoleh adalah nilai minimum yang terbuka ke atas, nilai minimum yang diperoleh. Nah, kemudian parabola akan terbuka ke bawah jika koefisien X kuadrat atau A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Nilai yang diperoleh maksimum ya. Jadi yang terbuka ke bawah itu nilai yang akan diperoleh nilai maksimum, nilai minimumnya banyak. Nah, kali ini saya akan tegaskan sifat-sifat dari fungsi kuadrat tersebut. Jadi saya simpulkan dulu, nah tetapi kita yang terbuka ke atas dulu. Nanti kalau sempat videonya ini saya buat untuk yang terbuka ke bawah. Tapi polanya sih sama saja. Dan saya pikir kalau hanya penjelasan yang terbuka ke atas saya buat, maka kamu sudah bisa nanti akan menyimpulkan yang terbuka ke bawah. Ini adalah beberapa parabola yang saya ambil. Dasarnya awalnya yang ini, gambar Y sama dengan X kuadrat. Ini yang biru ini saya gambar duluan. Karena berdasarkan gambar Y sama dengan X kuadrat, kita akan menggambar parabola-parabola yang lain dengan cara menggeser si Y sama dengan X kuadrat. Contoh. Nah, kalau ada Y sama dengan X kuadrat tambah 1, itu artinya menggeser parabola ini satu-satuan ke atas. 1 ini geser aja, angkat, menggeser, jadi ini gambarnya. Besarnya sama. Oke, misalnya. Kemudian ketika Y sama dengan X kuadrat disuruh kurang 3. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 3 berarti menggeser parabola ini kemana? Ke bawah 3 kali karena disuruh X kuadrat kurang 3. 1, 2, 3. Jadi nilai minimumnya yang digeser juga. Sebenarnya semua parabolanya digeser. Tetapi paling khas yang kita lihat nanti pergeseran nilai minimumnya atau titik beloknya. Di sini bergeser satu satuan ke atas nilai minimumnya. Yang gambar kedua ini bergeser 3 satuan ke bawah nilai minimumnya. Kemudian kalau kita menggeser 7 satuan tetapi ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, akan begini gambarnya. Oke, jadi bentuk persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan, perhatikan, harus dalam kurung ini X tambah 7 kuadrat. Itu artinya menggeser Y sama dengan X kuadrat 7 satuan ke kiri ya, meskipun sini tambah ya. Jadi kalau dibilang nanti Y sama dengan X tambah 10 kuadrat, geser Y sama dengan X kuadrat 10 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti gambar begini. Oke, titik beloknya di sini. Nah, kemudian kalau disuruh Y geser 8 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gambarnya. Persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya adalah ini. Perhatikan namanya harus Y dalam kurung X kurang 8 kuadrat. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Kalau kita geser 5 ke kiri, hitung 1, 2, 3, 4, 5. 3 ke bawah. 1, 2, 3. Mencarinya adalah kalau geser ke kanan 5 kali kan berarti dalam kurung X kurang 5 kuadrat. Kalau turun ke bawah harus kurang 3. Sekarang kalau ditanya X kurang 3 kuadrat, bisa kamu gambar ini enggak ya? Misalnya ini Y sama dengan X kurang 3 kuadrat tambah 6. Ini artinya apa kalau begini? Berarti parabola Y sama dengan X kuadrat geser kemana? Geser ke kanan berapa satuan? 3 satuan. Kemudian kemana? Ke atas 6 satuan.
Oke, paham ya? Lagi kita latihan lagi. Sekarang saya uji lagi. Misalnya begini. Kalau Y sama dengan X tambah 8 kuadrat kurang 10. Ini artinya apa? Geser Y sama dengan X kuadrat kemana? Kalau dalam kurung tambah 8 berarti ke kiri. 8 ke kiri, 8 satuan. Nah, kemudian di sini ada minus 10, baru ke bawah 10 satuan. Oke, begitu ya. Catat nanti nih ya, sama yang ini ya. Oke, karena itu tambahan catatan yang saya persiapkan. Baik, perhatikan yang saya simpulkan dari beberapa gambar tersebut. Oke, sudah saya tuliskan. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat, persamaan sumbu simetrinya ini. Ini kan Y sama dengan X kuadrat, sumbu simetrinya ini. Karena membagi bagian ini menjadi dua bagian yang simetris, yang sama. Nah, ini titik puncaknya. Ini nilainya di 0, Y sama dengan 0. Makanya nilai minimumnya Y sama dengan 0. Koordinat titik baliknya adalah pasangan sumbu simetri dengan nilai minimum 0,0. Kemudian X kuadrat tambah 1 yang ini. X kuadrat tambah 1, Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Ini titik puncaknya atau titik beloknya. Nah, sumbu simetrinya tetap ini. Garis X sama dengan 0 namanya. Sumbu Y ini garis X sama dengan 0 ini. Nah, X sama dengan 0, tapi Y-nya 1 kan membaca ini kan 0,1. 0,1. Makanya nilai minimumnya di 1. Ya, nilai minimumnya di Y-nya. Nilai itu Y-nya ya. Nilai kalau disebut nilai ya. Nah, karena Y tergantung kepada X-nya. Jadi nilai yang tergantung dari X yang diambil. Nah, jadi koordinat titik baliknya adalah pasangan 0,1. Nah, kemudian Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Nah, perhatikan bentuk umum. Kalau kita lihat bentuk umum dari fungsi kuadrat kan apa bentuk umum fungsi kuadrat? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tetapi di sini, di bagian pertama, kedua, dan ketiga ini, tidak ada BX-nya. Ini tidak ada. Yang ada bentuk AX kuadrat tambah C. Di mana A-nya 1, C-nya kalau di sini 0, di sini 1, di sini minus 3. Oke, untuk apa nanti kita pelajari pola begini? Karena kita akan menyusun fungsi kuadrat nanti ya, atau mengenal fungsi kuadrat. Nah, kemudian kamu perhatikan ini X kuadrat kurang 3 yang ini tadi, X kuadrat kurang 3 yang ini, sumbu simetrinya tetap ini 0, nilai minimumnya adalah minus 3, karena ini di sini. Bergeser 1, 2, 3 di sini. Lagi X tambah 7 kuadrat, perhatikan ini ini sumbu simetrinya sama dengan ini 7. Minus 7 maksud saya. Sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan minus 7, bukan 7. Tetapi titik baliknya di minus 7,0. Ya, ini minus 7, tetapi nilai minimumnya 0. Di sini 0. Minus 7,0 ini. Jadi nilai minimumnya minus 0. Koordinat titik baliknya minus 7,0. Demikian juga kalau ini coba kita tebak. Udah saya tulis sebenarnya kalau ini persamaan simetrinya menjadi X sama dengan 8, bukan minus 8 ya. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 8 dengan nilai minimumnya 0. Oke, betul, 8,0. Kalau ini persamaan sumbu simetrinya adalah 5. X sama dengan 5. Nah, nilai minimumnya adalah minus 3 yang ini. Sudah? Nah, ada yang mau saya simpulkan dari pola ini. Saya akan tuliskan sebentar kesimpulannya. Nah, sudah saya tulis kesimpulannya. Kalau ada nanti kamu lihat bentuk seperti ini fungsi kuadratnya,
dalam kurung seperti ini, kemudian ada X, di sini hanya X ya, nggak boleh 2X, 3X, minus sekian pun tidak boleh, kecuali nanti di luar ada minus boleh. Tambah P kuadrat tambah Q, kalau kurang di sini boleh ya, di sini pun kurang boleh. Nah, persamaan sumbu simetrinya adalah, lihat, X sama dengan negatif P. Nah, nilai minimumnya adalah ini semua, Q. Koordinat titik baliknya adalah minus P kurang Q. Jadi sekarang pelajaran kita kali ini adalah mengubah semua bentuk fungsi kuadrat menjadi bentuk seperti ini. Hanya untuk mencari koordinat titik balik, sumbu simetri, dan nilai maksimum atau minimumnya. Maksudnya apa? Kita masuk ke soal berikut. Nah, kita ambil dulu contoh seperti ini ya. Jadi kamu sabar mencatatnya, sabar mendengarnya ya. Baik, tentukan nilai optimum dari Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nilai optimum itu maksudnya apakah minimum atau maksimum. Yang pertama, jenis nilai optimumnya kan kamu tahulah. Kalau A-nya kan lebih besar dari 0, ini A-nya ya, ini 1 ya, koefisien X kuadrat, berarti nilai yang diperoleh nanti maksimum atau minimum? Nilai minimum, karena grafiknya terbuka ke atas. Nah, kayak gini kan grafiknya itu nanti, dia terbuka ke atas kalau koefisien X kuadratnya positif. Nah, bagaimana kita mencarinya supaya bentuknya seperti ini? Kamu sudah belajar melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kita sekarang menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna supaya bentuknya seperti ini. Oke, mari kita mulai. Misalnya seperti ini, kita buat. Oke, Y sama dengan ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Ini X kuadrat kurang 5X, ubah dulu menjadi X, masih ingat ya? Kurang setengah dari 5 berarti 5/2 pangkat 2, begitu ya kemarin ya. Baru setelah itu di sini operasi kurang. Oke, yang ini dulu kita bayar, yang ini menjadi begini. Sekali lagi saya buat X kurang ini 5 bagi 2 kan, pangkat 2, baru pangkat 2 kan yang ini khusus 5/2 ini 25/4. Ini selalu kurang ya, mau positif di sini selalu kurang. Oke. Kemudian tambah, ini kan ada angka 6 masih 6. Nah, yang ini sama itu dengan yang ini. Baru kita rapikan sebentar. Y sama dengan X kurang 5 kuadrat kurang 25/4 tambah 6, ini kan 24/4. Berarti Y sama dengan X kurang 5/2 kuadrat minus 25 tambah 24 kan minus 1/4. Lihatlah bentuknya sudah sama, lihat. Ini X kurang segini. Bentuknya sama kan? X P-nya adalah minus 5/2 dalam kurung pangkat 2. Tambah Q-nya adalah minus 1/4. Jadi kalau sudah dibuat bentuk begini, kita simpulkan bahwa persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan ini 5/2. Ambil lawannya nih ya, lawan dari minus 5/2 kan 5/2. Tetapi kemudian karena nilai yang diperoleh tadi nilai minimum, nilai minimumnya angkat semua ini. Minus 1/4. Sehingga koordinat titik baliknya adalah 5/2, minus 1/4. Oke, nanti kamu buktikan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Kalau kita menggunakan rumus, apa rumus persamaan sumbu simetri di sebelumnya? X sama dengan min B per 2A. Kalau nilai minimumnya D per minus 4A. Dicatat itu ya. Diingat itu. Tetapi kali ini kamu tidak boleh menggunakan itu. Kamu harus menggunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, mencari persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya. Contoh kedua.
Nah, koordinat titik balik dari Y sama dengan 2x kuadrat tambah 8x kurang 24 berapa? Berapa koma berapa? Pertama kita analisis dulu soalnya. A-nya lebih besar dari 0. Ini, x kuadrat kan 2, lebih besar dari 0 ya. Grafik terbuka kemana? Ke atas. Nilai yang diperoleh, nilai minimum juga kalau terbuka ke atas, nilai yang diperoleh nanti nilai minimum. Oke. Nah, kemudian kita lengkapkan ya, melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ikuti lagi, jangan ada yang keliru nanti. Y sama dengan. Ini harus membuat, dalam melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien x kuadrat harus 1. Jadi di sini boleh kau keluarkan 2, tetapi bukan mati ya. Keluarkan 2 begini, 2 buka kurung besar begitu. Kemudian keluarkan 2 dari sini, tinggal x kuadrat. Keluarkan 2, 28 dibagi 2 kan 4, tambah 4x minus 24 dibagi 2 adalah minus 12. Samanya itu ya. Kan lihat, 2x kuadrat tambah 8x kurang 24, betul ya. Nah, kemudian Y sama dengan 2. Ini sekarang kita lengkapkan kuadrat sempurnanya. Yang ini caranya adalah buka kurung dulu. Ini kurung siku saya buat ya. X tambah setengah dari 4. 4 per 2 berapa? 2. Tutup kurung pangkat 2. Begitu ya. Kemudian selalu operasi kurang. Baru pangkat 2 kan ini. 2 pangkat 2, 4. Selesai ini dengan ini baru. Tapi jangan lupa minus 12 yang ini. Oke. Tinggal merapikan. Tutup kurung siku ini ya. Y sama dengan 2. Seperti ini. Kemudian X tambah 2 kuadrat minus 4 minus 12 minus 16. Oke, sekarang 2 kembalikan. Kalikan lagi ke dalam. Berarti Y sama dengan 2. Ini masukkan ke sini aja. 2 kalikan ke masing-masing ya. Berarti 2 kali X tambah 2 kuadrat. Tapi jangan kalikan ke dalam ini ya. Ini jangan ya, nggak boleh ya. 2 kalikan dengan suku ini maksudnya. Begini aja menulisnya. Nggak usah disederhanakan. Baru 2 kali minus 16 minus 32. Nah, kalau sudah seperti ini, baru nanti kita dapat persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan ini. Langsung ini, lawan 2 minus 2. Meskipun ada 2 di luar, tidak usah dilibatkan, khusus di sini. Tetapi kalau tidak kau kalikan tadi ke dalam ini jadi tetap 16, nggak boleh. Harus 32 nanti nilai minimum. Nilai minimum berapa? Y sama dengan minus 32. Sehingga koordinat titik balik adalah minus 2, minus 32. Kita buat 2 contoh lagi ya, biar makin pintar ya. Nah, ini misalnya, Y sama dengan minus 4x kuadrat tambah 12x kurang 9. Nah, kita cari koordinat titik baliknya ya. Kemudian kita evaluasi dulu koefisien x kuadratnya A kecil dari 0 ini. Minus 4 kan negatif. Berarti grafik terbuka kemana? Ke bawah ya. Terbuka ke bawah. Kemudian nilai yang diperoleh nanti nilai maksimum. Jadi seperti ini gambarnya, di sini nanti titik puncaknya. Nah, sekarang kita lakukan dengan melengkapkan kuadratnya, kuadrat sempurnanya. Ini harus nggak boleh koefisien x kuadrat minus 4. Minus 4 kamu harus keluarkan minus 4 kurung siku. Lalu tinggal di sini x kuadrat minus 12 dibagi minus 4 adalah minus 3x. Minus 9 dibagi minus 4 adalah positif 9/4. Oke, begitu sementara ya. Oke. Nah, kemudian yang bagian yang di dalam kurung siku baru kita kuadrat sempurnakan minus 4, biarkan di kiri. Lagi kita buat ini, caranya apa? Kurung biasa dulu, X
kurang di sini kurang. Setengah dari 3 berarti langsung 3/2 dalam kurung pangkat 2. Tetapi harus kau sertakan lagi kurang pangkat 2 kali ini. 3/2 pangkat 2 adalah 9/4. Kemudian ini masih ada tambah 9/4. Oh, kebetulan ini min 9/4 tambah 9/4 habis. Jadi tinggal ini. Saya rapikan sebentar. Kalikan ke dalam aja langsung. -4. Seperti ini menulisnya ya. Oke, tambah 0. Boleh saya buat tambah 0. Gak apa-apa. Meskipun tak harus. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan, langsung ini angkat ini. Lawan min 3/2, 3/2. Nah, kemudian nilai, nilai maksimum. Karena terbuka ke atas tadi. Berarti Y sama dengan 0. Koordinat titik baliknya adalah 3/2,0. Oke. Nah, kalau yang ini bisa lah ya. Kalau misalnya Y sama dengan, ada tadi saya lihat di buku misalnya contoh keempat dulu kita buat, Y sama dengan -2x² tambah 3. Ini kan tak perlu lagi kuadrat sempurnakan karena dia tanpa B. A-nya -2, B-nya 0, C-nya 3. Ini kan sudah kita buat tadi persamaan sumbu simetrinya ini. Apa? X sama dengan 0 yang tanpa C ya, seperti ini. Kemudian karena nilai yang diperoleh nilai minimum, nilai maksimumnya adalah apa? Y sama dengan 3. Karena ini sudah bentuk bentuk melengkap kuadrat sempurna. Ini udah bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalau ada bentuk seperti ini tanpa B, langsung aja sumbu simetrinya ambil ini 0, kemudian ini langsung menjadi nilai maksimumnya yang ini. Oke, mudah kan? Satu lagi ya. Oke, ini Y sama dengan 6 tambah X kurang X². Kita cari koordinat titik balik. Kita rapikan dulu sebentar. Duluan aja kita tulis ini. Min X² tambah X tambah 6. A-nya lebih kecil dari 0. Terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, nilai yang diperoleh nilai maksimum. Nanti kita cari nilai maksimumnya. Kita lengkapkan kuadrat sempurnanya. Y sama dengan, karena ini minus harus kita buat positif. Keluarkan minusnya. Keluarkan -1 gitu saja. Buka kurung. Hanya minus pun boleh ya. Tinggal X² minus 1 dibagi -1 -1x, 6 dibagi -1 -6. Seperti itu. Ini harus positif ya kalau melengkapkan kuadrat sempurna ya. Oke, minusnya sudah di luar tadi. Ini sekarang kita kuadrat sempurnakan. Bagaimana kuadrat sempurnanya? Yang cepat. Anak 9B mesti pintar. X baru kurang, karena ini kurang, setengah dari 1 ya setengah. 1/2 kan ini selalu dibagi 2 ya. Baru pangkat 2. Kemudian kurang pangkat 2 kan setengah, 1/4. Kurang 6. Kan sudah makin terbiasa nanti melengkapkan kuadrat sempurna. -1 buka kurung X kurang 1 kuadrat. Ini samakan aja penyebut per 6. Per 4 maksud saya. -1 kurang 24. Seperti itu ya. Kemudian -1x kurang 1 kuadrat. Ini -25/4. Oke. Minusnya kalikan ke dalam lagi. Buka kurung biasa saja. Minus kali ini di sini saya tempatkan minus. Tetapi jangan kalikan ke dalam yang berpangkat 2 ini ya. Nggak boleh ya. Kecuali kamu uraikan. Tapi untuk apa? Ini -1/2 ya. Ini -1/2. Kemudian -1 kali positif 24 negatif 25/4 menjadi positif 25/4. Kita simpulkan apa persamaan sumbu simetrinya? Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan lawan dari -1/2. Nilai maksimumnya berapa? Y sama dengan ini angka langsung 25/4. Koordinat titik baliknya
1,25/4. Oke, cukup sampai di sini. Kamu catat dengan rapi, kamu kerjakan latihannya. Semoga berhasil. Tuhan memberkatimu.